Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil qiraatil Quran. Bab ini akan menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam, yang menjadi ibadah kalau dibacanya, al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran al-kitabul munajjalu ala Muhammad sallam biwasitati Jibril alaihissalam al-muta'abbadu bitilawatihi. Sekali lagi, Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi ibadah dengan dibacanya. Itulah keutamaan Al-Quran, ya. Beda dengan hadis qudsi, ya. Hadis qudsi juga firman Allah Subhanahu wa taala, tapi dibacanya bukan tidak menjadikan ibadah, gitu kan. Walaupun dari firman Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kemudian Quran juga merupakan hudalinas, petunjuk bagi manusia. Kalau ibarat kita beli motor, biasanya ada di situ buku panduannya kan. Apabila 6 bulan sekali ganti radiator, gitu kan. Apabila sebulan sekali ganti oli, ya. Di situ ada buku petunjuknya, ya. Berarti manusia juga diciptakan oleh Allah, nggak sia-sia, ada buku petunjuknya, dan mestinya wajib mengikuti petunjuk tersebut supaya awet, supaya selamat, gitu ya, gitu kan, supaya selamat dunia dan akhirat. Ikuti petunjuk daripada Al-Quran, jangan bantah dari petunjuk tersebut. Jangankan bantah kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, petunjuk pabrik motor saja, misal sebulan sekali harus diganti oli, diganti dengan kecap. Yang ada ngerubut mesinnya kan, ya. Kalau sudah ngerubut bukan motor lagi, namanya besi buruk, dijual juga di kilo. Yang tadinya harga motor tuh 15 juta, di kilo jadi 200.000 kan. Manusia juga kalau nggak ikut petunjuk dari Al-Quran, sama jadi besi buruk, jadi kayu api, kayu bakar, ya. Jadi nilai manusianya juga nggak ada lagi. Murah, nah pakai kayu bakar, nanti dibakar. Makanya ikuti, ya. Di antaranya kan petunjuk semuanya lah dari Al-Quran itu, ya. Mulai dari huruf, baris, ya, sukun, baris, kemudian daripada mahrojnya, daripada sifat, semuanya petunjuk semua. Petunjuk hudal linasi, petunjuk bagi manusia, ya. Tapi bukan hudal linasi manusia, mau kafir mau muslim beri petunjuk, ya. Kalau orang kafir beriman jadi petunjuk, ya. Jadi petunjuk hudal linasi. Dan itu kelebihan Al-Quran, ya. Satu hurufnya, kata Imam Ghazali, itu ada malaikat yang menjaganya. Satu hurufnya, ya. Satu hurufnya ada yang menjaganya. Kemudian bagi orang yang membacanya, yang sering membacanya lancar, bagus, nanti Allah akan kumpulkan dengan malaikat kiramil baroroh, ya. Malaikat apa? Kiramatil baroroh, ya. Jadi malaikat saproti kiramil baroroh, nama itunya. Saprotil kiramil baroroh. Malaikat kita, orang-orang yang membaca Al-Quran yang mahir, yang lancar, gitu kan, akan dikumpulkan beserta para malaikat yang mulia, ya. Itu yang mahir. Tapi bagi orang yang membaca Al-Quran terbata-bata, maka akan dapat 2 pahala. Terbata-bata atau kan maksudnya bahasa bangkanya apa?
Bismil misalnya bacanya nggak lancar gitu, nggak lancar gitu ya. Tapi yang maksud hadis nanti ini adalah baca Quran yang sesuai dengan rukun tajwid ya. Rukun tajwid itu ada 4 kan kalau nggak salah ya. Ada 4 rukun tajwid. Marifatul mahroj, mengetahui mahroj huruf, mengetahui sifatnya huruf, mengetahui hukum huruf, kemudian talaqi ya, talaqi. Tahu mahrojnya harus tahu ya, mana ha, mana ha ya, mana a, mana ain, mana a ya. Kemudian sifat hurufnya ada jahar, rakhawa, istifal, infitah, idlaq ya, qalqalah, tapashi, istitolah ya. Harus tahu, harus benar-benar memahami gitu ya. Harus tahu sifat huruf, kemudian hukum huruf, idhar, idgham, ihfa ya. Kemudian ihfa, kemudian apa lagi guna harus tahu ya. Itu hukum huruf. Kemudian talaki ya. Talaki itu adalah berasal koma dari asal pokok dari kata bertemu ya. Artinya berguru ya, kepada orang langsung, kepada Syekhul Qori, guru Qori yang sadarnya nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jangan asal, harus nyambung gitu, mesti gimana asal ya, harus mesti nyambung ya. Belajar yang benar-benar ya makhraj, sebab kalau belajar makhraj itu harus dilatih, kalau nggak dilatih susah ya. Ada kan beda artinya, afini ke afini. Kalau afini sehat semuanya, baik semuanya. Kalau afini deh, kalau afini hancur ya. Makanya hati-hati, wa afini dan sehat wal afiatkan kami ya, wa afini hancurkanlah kami ya. Hati-hati, beda arti, beda maraj, beda arti. Sifatnya hurufnya juga sama ya. Himinasya harus ada sifat tapasinya ya. Idhar idgham ya. Idhar idghamnya seperti apa harus bacanya kan. Jadi harus benar-benar belajar ya. Ya. Itulah kata Nabi SAW ya. Barang apa orang-orang yang melancar, nanti kita bahas hadisnya ya. Kita keutamaan doa Quran diantaranya adalah tadi ya, dijadi ibadah. Quran itu adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Perantaranya adalah malaikat Jibril yang menjadi ibadah dibacanya. Kemudian hudalin nasi, jadi petunjuk bagi manusia. Sama barisnya juga petunjuk bagi manusia. Bismi dengan menyebut, banyak dikasrohkan ya. Itu menandakan sopan santun pada dirinya ya. Jadi kalau dalam segala sesuatu itu menyebut itu jangan kasar-kasar ya. Kita punya program mau bercocok tanam, mau bertani, bismi sebut dulu ya. Sebut dulu ya. Jangan sombong, dalam hati aja sebut. Ini anak nanam jahe misalnya kan, nanam padi ya. Oh dia boleh kasar kan. Sebut, istilahnya sopan santun dalam menyebut namanya, dengan menyebut nama Allah ya. Ada nggak orang perkenalan, hei namaku? Nggak ada, nama saya. Itu kan petunjuk juga sopan santun ya. Itu diantaranya aja dulu ya. Belum idharnya, idghamnya ya. Itu juga petunjuk juga, idhar idgham ya. Gitu kan. Jan wa may ya'mal wa may barang siapa yang beramal dimasukkan ya'mal ya. Maksudnya beramal itu harus benar-benar dimasukkan ke dalam hati. Artinya ikhlas ya kan. Oh idgham ini tujuannya seperti itu. Ada lah banyak ya. Segala apapun dalam konteks petunjuk, mau titik, mau baris, mau hukumnya, sifatnya huruf, semuanya adalah petunjuk.
Ini adalah kitab Fadlul Qiraatil Quran halaman 430 Iridus Shalihin. Satu an Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala. Ini keunggulannya ya, keutamaan Al-Quran. Hadis ini dari Abi Umamah. Umamah nama laki-laki ya. Radhiyallahu, semoga meridai Allah anu kepada Abi Umamah qala. Sami'tu Rasulullah SAW yaqulu. Aku telah mendengar dari Rasulullah SAW yaqulu bersabda Nabi SAW, Iqra'u, bacalah oleh kalian ya, wal Qur'anu, dan Quran tersebut. Fa innahu, maka sesungguhnya Quran tersebut ya'ti, akan datang ya, Al-Quran tersebut yaumal kiamati, pada hari kiamat, syafi'an ya, sapi'an, yang akan memberi syafaat pertolongan, li ashabihi, bagi yang mengamalkan, membacanya, memperhatikan ya. Itu Quran itu akan datang di yaumil kiamah, akan memberi syafaat ya, bagi orang yang membacanya, mengamalkan, dan juga memikirkan ya, dipikirkan ayat-ayatnya ya. Contoh kecilnya, contoh saya beri contoh. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah dalam hati aja ya. Gitu kan, dipikir kasih sayang Allah, kasih sayang sama manusia, sama ciptaannya, sesama tetangga, sesama anak, sesama istri, kasih sayang gitu, dipikir gitu kan. Diamalkan ya, kasih sayang kepada binatang, kepada kucing misalnya, oh jangan ditendang gara-gara maling ikan asin. Itu contoh kecilnya aja ya, dipraktekan. Nah itu nanti orang-orang yang mempraktekan, mengamalkan, membacanya ya, tadarus, tadabur ya, maka nanti akan datang Quran tersebut menjadi penolong ya, sapian gitu kan. Rawu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kedua, nomor 2, anin Nawasi bin Sam'ana radhiyallahu anhu. Hadis ini diterima dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anhu kepada Nawas bin Sam'an, amin rabbil alamin. Qala, berkata Sam'an, sami itu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah daripada Rasulullah yaqulu, bersabda Nabi, tak didatangkan, akan didatangkan yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bil Qur'ani, dengan Quran, wa ahlihi, dan ahli Al-Quran ya, alladzina kanu ya'maluna bi fid dunya, yaitu ahli Quran itu orang-orang yang mengamalkan waktu di dunianya dengan Al-Quran. Tukon tokotak dumuhu ya, awalnya suratul Baqarah, membaca surah Al-Baqarah, wa ala Imran, Ali Imran, tuhajani ya, akan menjadi hujah keselamatan, itu surat Al-Baqarah dan Al-Imran, ansahibiha, bagi yang mengamalkan dan yang memikirkan. Rawu Muslim, hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nanti kata Nabi Sallam, pada hari kiamat itu akan didatangkan Quran dengan ahlinya ya, dan ahlinya, ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran itu adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, yang membaca, yang memikirkan, itu disebut ahli Al-Quran. Alladzi kanu ya'malu nabi bidunya ya. Suratul Baqarah wal Imran. Pertama kan yang didahulukan adalah surat Al-Baqarah, Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Itu kan, itu akan tuhajani. Kedua surat itu akan menjadi hujah bagi keselamatan, bagi yang mengamalkan dan memikirkan nanti di yaumil kiamah. Jadi hujah, argumen gitu ya, hebatnya ya. Rawu Muslim, hadis ini ada dari Imam Muslim. Satu lagi ya, waktu kalau ada ini waktunya. Wan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, hadis ini dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anu kepada Utsman bin Affan. Qala, berkata Sayyidina Utsman, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, khairukum,
baiknya di antara kalian man orang ta'allama belajar orang tersebut Al-Qur'ana kepada Quran wa 'allamau dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Ya, alamar sih mengajarkannya ya. Rawahu Bukhari, hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Ya. Itu kata Nabi ya. Tapi sudah tua belajar nggak apa-apa biar bata-bata belajar ya. Gitu kan? Yang benar bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Mim nunnya diberi hak mustahoknya kan, mahrojnya jangan min, salah, min an nun, hak huruf ya diberi ya. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jangan Ar-Rahmanir Rahim, enggak usah deh, biar saja Ar-Rahmanir Rahim. Dirapatkan semestinya aja, nggak usah dipaksa ya. Maliki yaumiddin. Nah, boleh Maliki yaumiddin kata Imam Waras, boleh dipendekkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu madua itu wajib baca nama rakaat dolin. Pokoknya satu riwayat aja lah Imam Waros an Asim. Gak usah ikut-ikutan dulu. Yang penting lancar satu imam aja yang masyhur di Indonesia ya. Nah, kalau lebih bagus lagi kan ada Imam Waros, Imam Kholad, Imam Nafi, Kira Sabah kan. Ghairil maghdubi alaihim ya. Enggak apa-apa, dosa ke situ lah. Yang penting qiraah Waros qiraah Hafs bin Asim dulu kan, an Asim. Nah, itu banyak ya. Ada goribul qiraah ya, yang asing-asing dalam Al-Qur'an ya. Walaupun tulisannya bi'sal ismu, ada kan di Imam Hafs juga ditahfidz bi'salismu ya. Jangan dibaca bi'sal ismu, tak bi'salismu, itu yang ditahfidz kalau di Imam Hafs. Kalau di Imam Waros banyak, setiap alif lam ada hamzahnya ya, ditahfidz ya. Kan filaur kan? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, itu ditahfidz, fil ardi dibaca fil ard. Banyak ya. Bima kanu yakdzibun. Kalau Imam Waros baca bima kanu yukadzibun. Oh, beda ya. Beda sikit-sikit. Jadi itulah ya. Pertama belajar dan mengajarkan ya. Ini hadis yang tadi ya, an Aisyah radhiyallahu anha qala. Ini dari Siti Aisyah. Semoga Allah meridhoinya kalau Siti Aisyah qolat. Berkata Siti Aisyah, qala Rasulullah bersabda Nabi sallam, alladzi yaqra'ul Qur'an, perumpama orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa orang tersebut yang membaca Al-Qur'an mahirun, lancar, bagus marojnya, sifat hurufnya, tajwidnya, ma'as saprotil kiromil baroroh. Orang tersebut akan dikumpulkan beserta saprotil kiromil baroroh. Malaikat kiromil baroroh adalah orang-orang yang menjaga kebaikan. Akan didampingi oleh malaikat saprotil kiromil baroroh, orang yang dibaca Al-Quran. Ya, gitu kan? Bahkan akan dijaga, gitu kan? Dalam kitab Ihya Ulumuddin, setiap huruf Al-Quran itu ada malaikatnya yang menjaganya. Waladia kerukuan wayatana tak wayatata tama tak
maksudnya terbata-bata ya. Wa huwa syakun lahu ajroni. Bagi orang yang terbata-bata baca Qur'annya adalah ajroni, beri 2 pahala. Nggak apa-apa belajar Al-Qur'an, gitu kan? Makanya wala taj'alu buyutakum kuburon. Kata Nabi, jangan kau jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Tidak pernah dibacaan Al-Qur'an. Ya, di rumah bacain sholawat, bacain Al-Qur'an. Bagus. Ini dari udah maghrib sampai jam 12, kadang jam 10 sinetron. Tiap hari nggak bosan-bosan. Ya kan, bagaimana rumahnya akan barokah? Ya, rumah yang dibacaan Al-Qur'an akan terlihat oleh ahli langit seperti cahaya, seperti kita melihat bintang di langit. Ya. Setan-setan tak jauh, takut kan? Bahkan kata Nabi, barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah, ya, maka setan akan kabur kan? Itu lihat Ibnu Katsir jilid 1 itu tentang keutamaan surat Al-Baqarah ya. Kalau ingin musik baca Al-Baqarah ya, adan, nyalam ke rumah itu ngusir setan semua kan. Suaya, mana jorok, pernah disapu rumah tuh, piring-piring diasin ya. Bau busuk, baca Quran enggak pernah ya. Yang ada tuh musik terus begentem terus, karaoke seentah, baca Quran, sesuai setan kumpul itu semua ya. Jadi kalau ingin ya barokah rumah kita baca Quran walaupun seayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf sadaqallahul azim. Pengikit jab jahe merek hese ya. Seayat ya atau sesurat aja. Enggak banyak kok, 1 juz itu bagi yang bacaannya sedang itu cuman 30 menit ya. Atau 25 menit, kalau 20 menit sudah agak cepet ya. Cuman segitu ya. Sedangkan 1 juz itu ada 10 lembar ya. Berarti kalau dibagi kepada sholat 5 waktu, 1 waktu baca 2 lembar aja. Berarti 5 waktu itu 1 juz. Benar enggak kalau ada kemauan? Saya sudah 2 lembar. Enggak lama 2 lembar ya. Ya kan, terus 2 lembar ya. Kalau kita sejuz satu waktu boleh 25, jangan 25 tuh ya. 30 setengah menit ya apa? Ya kan? Setengah menit aja, 30 menit ya. Bukan setengah menit ya. 30 menit ya. 30 menit banyak ya. Nah, itu 1 juz ya. Yang lambat bacaannya. Yang 20 menit bisa, yang 25 menit bisa ya. Gitu. Terus aja rajin, semakin rajin semakin lancar ya. Jangan sampai tidak baca Al-Qur'an. Nanti ketika di alam kubur orang yang sering baca Quran, maka kata Al-Qur'an tadi, aku adalah Al-Qur'an yang sering dibacakan waktu di dunia. Jangan takut, biarpun ada yang menanyakan tentang kamu, maksudnya malaikat munkar nakir ya, akan menemani kita amal soleh baca Al-Quran itu ya. Bacaan Al-Quran terutama di rumah-rumah ya, di rumah, di kubur, jarang baca Quran ya. Perbanyak baca Quran, perbanyak baca salawat. Bahkan kata ulama, kalau ingin baik ya, tingkah laku baik keluarga, baca Quran aja, sering baca Quran ya. Bini kita, anak kita, kalau akhlaknya ingin baik, perbanyak baca Al-Quran ya. Karena Al-Quran itu baik. Kalau kita sering berkenalan atau bersama orang baik, akan ke bawah baik ya. Motonya kan apabila kita bergaul dengan tukang minyak, setidaknya akan bau minyak harum ya kan. Kalau kita bergaul sama tukang jual tai ayam, setidaknya bau tai ayam gitu kan. Quran itu baik, petunjuk, bahkan obat, segala obat. Obatnya luar dalam, syifa wa nunazzil minal Qur'ani ma huwa syifa. Obat itu ada dawa, ada syifa. Kalau dawa adalah obat luar aja. Sakit kepala, minum bodrek misalnya, itu dawa.
Tapi kalau Quran dawa, penyakit dohir, penyakit batin, kesusahan, gelisah, pusing, susah, ya banyak orang lagi hutang, ya kan? Itu syifa, ya baca Quran, ya, sifaun, gitu. Nah waktunya habis kan? Gitu aja. Jadi kesimpulan dari bab ini. Yang pertama adalah yang pertama baca Al-Quran, maka Quran nanti akan datang di yaumil qiyamah menolong, akan menjadi syafi'an, menjadi syafaat bagi yang membaca, mengamalkan, memikirkannya. Rawahu Muslim. Yang kedua adalah nanti di yaumil qiyamah akan datang Al-Quran itu dan ahlinya, ya. Dan ahli Al-Quran itu adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran di dunia, yang didahului dengan surah Al-Baqarah, Al-Imran. Dan surah Al-Baqarah Imran itu adalah akan menjadi petunjuk hujah keselamatan bagi yang membaca, mengamalkan, memikirkannya, ya, di yaumil qiyamah. Rawahu Muslim, hadis kedua diriwayatkan oleh Muslim. Yang ketiganya adalah khairukum, sebaik-baiknya di antara kalian, terbaik, man ta'allamal Quran, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Rawahu Bukhari. Yang terakhir adalah kata Siti Aisyah, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan orang-orang yang membaca Al-Quran adalah wahuwa mahirun, sedangkan dia lancar bacanya, fasih dan lancar. Orang tersebut ma'as saprotil kiromil baroroh, beserta malaikat saprotil kiromil baroroh, itu malaikat yang mulia. Jadi dikumpulkan orang-orang yang baca Quran tersebut. Waladhi, kemudian yang terakhir adalah orang-orang yang membaca Al-Quran terbata-bata, maka baginya adalah 2 pahala. Lahu ajroni, 2 pahala. Muttafaqun alaih, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita mendapat syafaatnya dari yaumil qiyamah dari Al-Quran, ya. Dosa-dosa yang dahulu yang sekarang mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit penyakit, baik yang ada di masjid atau yang menonton, yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga yang mau melahirkan dilancarkan, ya. Dan juga semua, ya, diselamatkan daripada COVID-19 ini, ya. Mudah-mudahan segera sirna dari alam dunia ini, ya. Wallahu alam.